Saudara boleh mencari kekeliruan, tapi fakta sejarah di dalam kitab tersebut, bagaimana Yesus lahir, bagaimana manusia lahir, bagaimana Adam diciptakan, dan oleh Elizabeth dinyatakan Ibu Tuhanku. Nanti akan kita urai sesuai dengan pernyataan saya di atas. Rambu-rambu ucapan yang ada di dalam kitab tersebut harus kita pahami dengan jelas, yaitu contoh seperti tadi sebut Allah, sekalipun Allah sudah saya sebutkan tadi, Allah itu adalah roh. Iblis, setan, dosa, nubuatan, wahyu, nabi, rasul, apapun nanti akan kita bahas arti makna dan tujuannya. Jadi kembali kepada poin 2 tadi, yaitu Abraham menjadi Abraham, Abraham, Yakub, Elizabeth. 3 nama ini harus kita pahami. Abraham menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel, Elizabeth menyebut ibunya Tuhanku. Nama 3 ini harus kita pahami. Apa di situ ini persamaannya adalah semua itu terucap, semua itu terjadi oleh roh firman, yaitu pohon kehidupan. Poin ketiga yaitu gereja akhir zaman, kota Sion, Yerusalem baru, Firdaus. Kenapa harus kita memahami itu? Tentu kalau kita baca kitab gereja akhir zaman di Wahyu atau dimanapun itu ada, pasti kita bisa bacanya. Kota Sion, Yerusalem baru, dan Firdaus. Dari 3 poin ini, itu satu kesatuan pemahaman yang harus kita pahami, sehingga ketika kita baca kitab itu yang mengandung sejarah kehidupan manusia di zaman sesuai dengan para nabi, di zaman sesuai turunnya firman itu kepada manusia, zaman sesuai turunnya hukum Taurat itu kepada manusia, kita harus bisa mengetahui yang mana firman, yang mana bukan firman. Sehingga saudara-saudaraku yang lain yang bukan mengimani kitab tersebut sering kali membuat statement yang tidak baik bagi iman saya, bagi saudara-saudara saya yang seiman. Hal tersebut tidak masalah, sebab wajar saudara-saudara berpikiran demikian karena saudara tidak memahaminya. Hal wajar. Dan sekalipun sekalipun itu keputusan saudara, tidak ada hak saya memarahi. Jika saya marah, berarti artinya saya sama dengan saudara, tidak memahami. Jadi sangat jelas. Oke, jadi gereja akhir zaman itu apa? Di dalam sejarah tadi, perjalanan firman, di situ bait Allah, mesbah korban bakaran, itulah gereja akhir zaman. Kalau kita mau mendalam, tentu di lain hari bisa kita urai. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah bait Allah itu, gereja akhir zaman itu, kita ingat ketika penciptaan Adam yang saya sebut salib. Bukankah tubuh manusia itu tempat roh Allah? Berarti tubuh kita ini adalah bait Allah. Di dalam kerohanian disebut gereja. Di dalam kerohanian gereja disebut tempat perkumpulan orang-orang percaya untuk memuji kepada Tuhan. Sebelum kita berkumpul di gereja, baik Allah kita sudahkah berbentuk gereja atau sudahkah bait Allah yang baik?
Sehingga dengan sebutan gereja akhir zaman, tentu itu koreksi di dalam keimanan, kepercayaan kita masing-masing terhadap Tuhan yang hidup. Yang sudah saya ulas tadi di metode pertama, yaitu poin keempat, yaitu Yesus. Itulah gambaran Tuhan yang hidup dan yang membuktikan kuasanya. Bukan kuasanya dia buktikan sebagai Allah, tetapi sebagai kekuatan firman yang telah disampaikan oleh Allah kepada umat melalui para nabi. Kuasa firman itu yang Yesus nyatakan. Sekalipun nanti harus kita memahami bagaimana kesucian, kekudusan kita dengan Yesus yang serupa dengan kita manusia. Sehingga banyak orang, Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bisa jadi apa? Tetapi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa jadi apa? Kuncinya, bagaimana kerajaan surga di tempat Allah bertahta, di bumi Allah menunjukkan karyanya. Bagaimana karyanya itu diindahkan oleh umat manusia sebagai makhluk mulia ciptanya, dapat mewujudkan kemuliaan Allah itu di bumi. Itu tugas manusia sebagai ciptaan. Allah datang dalam rupa manusia, membuktikan itu bahwa kita pun bisa hidup di kerajaan Allah dengan contoh yang sudah dilakukan oleh Yesus. Kembali kepada gereja akhir zaman. Bukan kita berlomba-lomba membangun gereja, tempat ibadah, tetapi utamakanlah membangun tubuh kita sendiri menjadi bait Allah. Sebelum kita bangun bait Allah untuk bersama, kita bangun dulu bait Allah di dalam diri kita masing-masing dengan memahami, menjalankan hukum Taurat dan firman yang telah Allah nyatakan. Sehingga ketika gereja akhir zaman itu telah bisa kita nyatakan, gereja yang sesungguhnya yang kita bangun, yang disebut kota Sion. Jika saudara-saudara memahami kota Sion, tentu setiap orang ingin hidup di kota Sion. Kota Sion itu apa? Ibarat rumah, halamannya saja dari perunggu. Halaman perunggu, terasnya perak, lantai rumahnya emas. Siapa yang tidak merindukan itu? Lantainya aja emas, sofanya, tempat tidurnya, toiletnya, berarti keindahan. Itulah kota Sion yang setiap orang merindukan itu. Kota Sion itulah seharusnya gereja yang kita bangun, atau di mana tempat tinggal kita. Seperti itulah seharusnya di setiap lingkungan kita hidup bertetangga. Itulah kota Sion. Sehingga kumpulan yang semakin besar disebut apa? Perkumpulan orang-orang beriman, yaitu Yerusalem baru, suatu kota, satu kabupaten, suatu kecamatan, suatu desa, suatu provinsi, suatu kerajaan. Yerusalem baru. Ketika Yerusalem baru, kota Sion, gereja tadi dari zaman, menjadikan Yesus sebagai raja segala raja. Ketika kita sampai di Yerusalem baru, kota damai, menjadikan Yesus sebagai raja, pemimpin,
bukan cuma pemimpin di suatu negara itu, tetapi pemimpin setiap individu pribadi umat yang percaya kepada kebenaran firman. Itulah Yerusalem baru. Gereja akhir zaman, kota Sion, Yerusalem baru, dan Firdaus. Firdaus itu kembali ke Taman Eden yang telah Allah usir Adam dari Taman Eden. Oleh firman kebenaran, kita kembali ke Firdaus, yaitu kehidupan kekal. Seperti pohon yang telah dilindungi, pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan itu telah Yesus nyatakan di dunia ini. Dia pergi duluan untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Kenapa saya sebut bagi kita yang percaya? Tentu yang bagi kita yang percaya artinya yang memakai ilmu pengetahuan yang baik untuk mengetahui pohon kehidupan kekal, yaitu melalui hukum Taurat dan firman. Itu yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Tentu metode ini melalui proses metodologi analisa dari kitab itu sendiri. Di lain waktu nanti kita akan bahas seperti yang saya katakan, apa itu kuasa yang buruk yang dipilih oleh Adam, yang merajalela di dalam kehidupan dunia. Nanti saya akan ungkap metodologinya, yaitu metodologi kehidupan umat bernegara, umat berbangsa, umat berprovinsi, berkabupaten, berkecamatan, desa, bertetangga, bahkan keluarga. Yang saya sebut tadi, bahwa pengetahuan yang buruk tersebut pun manusia memiliki kuasa. Seperti yang tadi saya katakan, kuasanya apa? Menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yaitu seperti mobil. Tetapi kuasa manusia buruk. Artinya apa? Tidak kekal. Yang lebih gampang contoh seperti mobil tadi. Mobil tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, hingga sekarang berinovasi sesuai dengan zaman. Yang lama disebut antik, buruk. Mungkin 10 tahun lagi itu hilang, nggak ada lagi. Itulah kuasa manusia. Jadi di lain waktu nanti akan saya bahas itu pengetahuan yang buruk tadi. Ini sebenarnya yang menjadi dasar kehidupan manusia hidup tidak di dalam damai. Ini penyebabnya. Istilahnya saya sebut kuasa tadi benar sesuai dengan pengetahuan yang buruk tadi, karena benar dia nggak menjadi kebenaran, sehingga ketika dihadapkan kepada kebenaran kembali dia memahaminya sesuai dengan benar-benar tadi dengan dasar pengetahuan yang buruk. Dan pengetahuan yang buruk itulah yang berkuasa di dunia hingga saat ini. Pengetahuan yang buruk itu sehingga banyak manusia berperang. Baik berperang di dalam ilmu, berperang dalam negara, berperang di semua, berperang. Bahkan di dalam teknologi nanti akan kita urai juga. Seperti sekarang kita sebutkan generasi milenial. Generasi milenial itu sudah tumbuh dewasa. Seperti contoh Gibran yang mengaku generasi milenial. Bahkan belum terlalu dewasa pun sudah lahir generasi Z. Masih bayi generasi Z, sudah lahir lagi generasi AI. Seperti yang telah diungkapkan oleh
wamen mendikti, yaitu yang profesor itu, kita harus takut kepada AI. Takut di dalam hal apa? Tentu takut di dalam pengetahuan yang buruk. Tetapi kalau kita hidup di dalam pengetahuan yang baik, apa yang harus kita takutkan? Pengetahuan yang baiklah nanti yang akan menyangkal hal tersebut. Sekalipun bisa nanti kita urai risiko-risiko pengetahuan yang buruk di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga di beberapa tahun yang lalu saya sering sebutkan di dalam diskusi antar teman, di diskusi kedai kopi, bahwa umat manusia sekarang ini sudah memiliki penyakit yang akut oleh pengetahuan yang buruk tersebut. Saya umpamakan istilah medis, kedokteran, seseorang memiliki penyakit yang sudah stadium 4. Dari awal tahun ini, itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman bahwa penyakit yang akut itu akan terjadi. Buktinya itu, apa itu penyakit akut? Kalau kita menyadari oleh pengetahuan yang buruk tadi merajai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sekalipun kita mengaku hidup di dalam kebenaran, faktanya pengetahuan yang buruk itulah yang lebih menonjol, yang mengakibatkan apa? Kita menuai dari hasil pengetahuan yang buruk yang menjadi sumber keimanan kita. Karena sesuai dengan pengetahuan yang buruk itulah yang kita imani segala sesuatu menurut pengajaran agama. Yaitu apa? Bencana, banjir, puting beliung yang sudah melanda kita di akhir-akhir tahun ini. Bukankah itu yang terjadi? Itu contoh yang disebut penyakit akut. Bukan penyakit akut ibaratnya seperti medis, kelihatan penyakitnya. Sehingga dokter menyebutnya udah stadium 4 kalau itu kanker. Penyakit akut di dalam pengetahuan yang buruk itu tegar bugar, besok mati. Sehat, mati. Sudah lebih berharga di keakutan yang kita alami sekarang, sudah lebih berharga 1 kilo cabai daripada manusia. Fakta moral yang kita tunjukkan yaitu pengetahuan buruk. Oleh moral pengetahuan yang buruk lah yang kita tunjukkan, bukan moral oleh pengetahuan yang baik, oleh kebenaran. Sehingga benar-benar kita nggak menjadi kebenaran, saya sebut itu adalah pembenaran. Jadi saudara-saudaraku, kita harus sadar kebenaran itu apa? Kebenaran sesuai dengan pemikiran kita kah? Atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan teologi yang kita pahami melalui pengajaran iman, ya kita buktikanlah bahwa itu dari Tuhan. Sehingga diskusi-diskusi kecil saya sering sebutkan, saya tidak percaya kepada Nabi. Saya tidak percaya kepada Nabi. Itu percaya sama siapa? Bagaimana kita mengetahui apa yang diucapkan Nabi adalah perintah Tuhan? Itu harus kita pahami. Firman itu harus kita pahami, apakah itu firman dari Tuhan atau sabdanya Nabi. Sabda Nabi dengan firman Tuhan sudah sangat jelas berbeda. Wahyu dan firman nubuatan sudah jelas. Wahyu bukanlah firman, nubuatan bukanlah firman. Sama seperti yang disebutkan Elizabeth contoh. Betapa bahagianya saya berjumpa dengan ibu Tuhanku. Itu nubuatan. Oleh apa? Oleh firman, oleh roh. Firman itu, saya ingatkan kembali, firman itu adalah roh. Sementara kita hidup oleh roh Allah. Jadi jika nasihat sama roh kita, itu sudah pasti terkoneksi jika roh kita
terbuka matanya. Bukan cuma mata kita yang melek, tapi tidak mengetahui, tidak melihat kebenaran. Jadi jelas, nubuatan, wahyu bukan firman. Yang dikatakan Elizabeth bukan firman, tapi nubuatan. Oleh apa? Oleh roh itu. Dia berkata-kata sesuai dengan rohnya, dengan firman tersebut dinyatakan di hadapan umat. Sama seperti Abraham mau mempersembahkan anaknya, mau membunuh anaknya, dikorbankan untuk korban bakaran. Oleh apa dia mampu melakukan itu? Oleh roh, karena dia percaya dari Allah, kembali ke Allah. Demikian juga kita seharusnya. Bukan kita mengimani apa yang kita pikirkan sesuai dengan pikiran kita, yang akhirnya sesuai dengan pemikiran kita yang akan kita tuai. Itulah yang saya sebut sudah kita memiliki penyakit yang akut. Yang kita tidak pernah mengetahui apa yang kita tabur. Itu. Jadi masih banyak hal-hal yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudaraku tentang kebenaran. Jadi bukan kita, sekali lagi, semua nanti bisa kita bahas. Saya mengharap komentar saudara-saudaraku bisa menjadi suatu bahasan yang akan saya kupas, saya bahas bagaimana sebenarnya kita hidup itu di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana kita hidup sesuai dengan nasihat orang tua, nasihat pemerintah, sehingga kebenaran itu semakin mendekatkan hati kita kepada kebenaran yang hakiki. Yang saya katakan, semua di dalam kitab itu adalah mengandung filosofi, mengandung makna kebenaran yang hakiki, yang belum terurai, belum kita pahami secara nyata. Belum. Jadi lain waktu nanti kita bahas kembali, dan saya mohon kembali lagi, saya mohon tolong di komen. Terserah saudaraku, komentarnya baik atau tidak, tetap akan saya respon. Bagaimana agar negatif pemikiran menjadi suatu ketabuhan bagi kehidupan kita, itu nanti yang akan kita urai. Jadi di akhir tahun 2024 ini, saya mengharap doa saya kepada Tuhan, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, tetap di dalam penyertaan Tuhan. Susah hidup, kita syukuri, kita maknai semua itu penyertaan Tuhan, kita maknai semua itu teguran Tuhan, sehingga ke depan di tahun 2025 kita semakin hidup lebih baik lagi, tentu semua dengan berkat kasih Tuhan terhadap kita semua. Jadi siapapun saudara, Tuhan sayang hidup, meyakini siapapun saudara tetap diperhatikan oleh Tuhan. Perhatian itulah yang harus saudara-saudara renungkan yang belum mengenal kebenaran. Terima kasih, selamat akhir tahun 2024 dan selamat menyambut tahun baru. Semoga kita semua damai